Menteri Pertahanan Yoav Katz dan Kepala Staf Eyal Zamir dilaporkan terlibat bentrok terbuka terkait penunjukan perwira senior militer. Katz menuding Zamir menyetujui promosi sejumlah pejabat tanpa koordinasi maupun persetujuan terlebih dahulu. Ia menegaskan tidak akan membahas atau menyetujui nama-nama yang diumumkan tersebut. Militer Israel membalas dengan merilis daftar promosi, menyatakan Zamir merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang menunjuk komandan berpangkat kolonel ke atas sesuai peraturan. Mereka juga menegaskan diskusi kepegawaian sudah dijadwalkan sebelumnya. Satu di antara nama yang masuk daftar adalah Barak Hiram yang akan menjabat Kepala Divisi Operasi Militer Israel. Hiram sempat menuai kontroversi karena memerintahkan penembakan sebuah rumah di Kibbutz Be'eri pada 7 Oktober 2023 saat 13 warga Israel yang sebagian besar berasal dari Gaza ditahan di dalamnya. Mengutip dari Al Jazeera, penyelidikan menyatakan Hiram bertindak profesional dalam situasi sulit tersebut, meski aksinya memicu sorotan terkait kebrutalan operasi militer Israel yang berdampak pada warga Palestina. Kantor media pemerintah Gaza pada Senin 11 Agustus 2025 melaporkan bahwa Israel hanya mengizinkan 1.334 truk bantuan masuk ke Gaza dalam 15 hari terakhir dari total 9.000 truk yang seharusnya diperbolehkan. Kondisi ini dinilai semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Mengutip dari Tribun News bahwa Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut sedikitnya 2.500 warga Palestina terluka hingga meninggal sejak Maret karena Israel menolak mengordinasikan sebagian besar misi penyelamatan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 6 orang meninggal akibat kelaparan atau kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir. Total korban tewas karena kelaparan sejak perang dimulai mencapai 175 orang, termasuk 93 anak-anak. Lembaga Kemanusiaan Internasional menilai situasi ini sebagai bencana kelaparan yang sedang berlangsung. Gaza kini menghadapi krisis kelaparan parah yang memicu ratusan kematian, terutama di kalangan anak-anak. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan tetap akan mengakui negara Palestina meski mendapat kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 11 Agustus, bahwa Albanese menanggapi kecaman Netanyahu. Ia menyebut Netanyahu terus mengabaikan penderitaan rakyat Gaza dan selalu tutup mata. Di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk, ia bahkan memberi tanggapan atas pernyataan Netanyahu yang terus-menerus hanya mengulang argumen. Keputusan Australia ini akan diumumkan secara resmi pada sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Menurut Albanese, status quo yang ada saat ini justru semakin mengorbankan nyawa warga sipil, sehingga solusi dua negara menjadi langkah yang harus diambil. Norwegia resmi melepas saham di 11 perusahaan Israel, menghentikan seluruh investasi sebagai respons atas memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Mengutip Tribun News pada 12 Agustus, bahwa pengumuman itu disampaikan oleh Norges Bank Investment Management seusai melakukan peninjauan darurat terhadap portofolio investasinya. NBIM, pengelola dana kedaulatan terbesar di dunia, memutuskan langkah ini setelah laporan media mengungkap kepemilikan saham pada Picel, produsen suku cadang jet tempur militer. Pesawat tempur yang menggunakan suku cadang tersebut diduga terlibat dalam operasi militer di Gaza yang menimbulkan banyak korban sipil. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store menilai keterlibatan dana negara dalam industri militer Israel sebagai hal yang mengkhawatirkan dan dapat merusak reputasi Norwegia secara internasional. Langkah ini dipandang sebagai bentuk boikot moral yang berpotensi mempengaruhi kerjasama dagang, proyek teknologi lintas negara hingga hubungan akademik. Meski dampak finansialnya mungkin belum terasa besar, pengaruh simbiolis putusan Norwegia dinilai kuat, serta dapat memicu isolasi ekonomi yang lebih luas terhadap Israel. Serangan udara Israel kembali memicu korban massal di jalur Gaza, menewaskan puluhan orang termasuk anak-anak dan jurnalis. Di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza, pemboman sejak dini hari menewaskan 9 warga Palestina. 6 diantaranya anak-anak, bahkan pesawat Israel juga menghantam sekolah Al-Falah, melukai sejumlah orang. Di Khan Yunis, Gaza Selatan, serangan pesawat tak berawak Israel menghantam sebuah rumah, menewaskan 7 orang. Mengutip dari Al-Mayadin pada 11 Agustus, bahwa penembakan artileri dan helikopter juga dilancarkan di sekitar kamp Al-Burej, Al-Zaitun, dan Al-Sujaya. Rumah sakit Al-Awda melaporkan menerima 5 jenazah termasuk seorang anak, serta 26 korban luka akibat serangan di titik distribusi bantuan dan wilayah Gaza Tengah. 7 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Al-Aqsa untuk perawatan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.